Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Nah, Ibu berharap anak-anak di rumah masih tetap sehat, semangat, dan sukacita ya dalam mengikuti setiap pembelajaran online. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama devosi terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk membuka devosi kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, sukacita dan nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau devosi, sertai kami Tuhan, agar apa yang kami dengar dan juga apa yang kami renungkan dari devosi kali ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Lot dan keluarganya. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi yang garang. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi yang garang. Ya, anak-anak, kali ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Lot dan keluarganya. Nah, mungkin anak-anak juga sudah pernah mendengar ya di sekolah minggu, seorang bernama Lot dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Terdapat dalam Kejadian 19 ayat 1-3 dan juga ayat 12-14. Nah, kali ini kita akan melihat apa sih maksud Tuhan melalui kisah Lot dan keluarganya ini yang berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, suatu hari Allah mengirimkan malaikat untuk memperingati Lot bahwa ia akan menghancurkan Sodom, kota Sodom ya. Jadi, Lot percaya kepada malaikat itu, ia pergi ke Sodom dan ia memperingatkan dua orang yang sudah bertunangan dan akan menikahi anak perempuannya. Nah, tetapi usaha Lot itu sia-sia karena mereka tidak mempercayai Lot. Nah, boleh anak-anak ketahui, Sodom itu adalah sebuah kota atau tempat di mana mereka yang tinggal di Sodom itu melupakan Allah. Mereka melupakan Allah dan mereka berbuat sesuka hati mereka terhadap apa yang mereka inginkan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, yang mereka lakukan itu semata-mata hanya untuk kesenangan mereka saja secara duniawi ya. Jadi kota Sodom ini termasuk kota yang sangat yang isinya itu sangat bobrok ya. Orang-orangnya bobrok karena orang-orangnya itu melupakan Allah dan juga hidup sesuai dengan kesenangan mereka masing-masing dan tidak sama sekali mencari Allah. Oleh karena itu, Allah ingin memusnahkan kota Sodom ini. Namun di dalamnya di situ ada Lot, seorang yang bernama Lot yang ingin Allah selamatkan. Nah, ketika Allah memutuskan untuk menyelamatkan seseorang, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi Allah, begitu. Bahkan dosa sekalipun. Jadi begitu ya. Nah, ketika Allah menjangkau untuk menyelamatkan kita, Dia tidak akan menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, begitu ya. Karena kita manusia yang berdosa, sudah banyak dosa yang kita lakukan dan sudah banyak perbuatan yang melanggar perintah Allah yang kita lakukan. Tapi ketika Allah memilih untuk menyelamatkan kita, maka Ia tidak akan menghukum. Ia akan berbelas kasihan terhadap umat pilihan yang ingin Dia selamatkan, gitu ya. Jadi Dia tidak akan menghukum, namun Dia berbelas kasihan. Karena apa? Karena Ia memilih seseorang itu untuk diselamatkan. Nah, kita melihat kisah ini
merupakan suatu belas kasihan Allah terhadap Lot dan keluarganya. Nah, jika Allah tidak memperingatkan Lot, maka Lot akan tetap tinggal di Sodom dan juga terbakar hangus bersama dengan puing-puing yang sudah terbakar ya di kota itu. Jadi ketika Allah tidak memperingatkan Lot, mungkin saja Lot dan keluarganya juga ikut hangus terbakar begitu bersama dengan kota Sodom, begitu ya. Nah, oleh karena itu Allah mengirim 2 malaikat untuk memperingatkan Lot dan keluarganya. Dalam kehidupan kita, Allah mengirimkan kita Tuhan Yesus Kristus agar supaya kita bisa diselamatkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, tetapi Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita bersyukur ya, ketika kita bisa mengenal Yesus, kita diselamatkan dengan percaya dan yakin akan janji keselamatan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jika kita tidak mendengarkan peringatan Allah, maka hal-hal buruk akan terjadi pada kita. Nah, dalam kisah Lot ini, ada istri Lot yang tidak mendengarkan perintah Allah, begitu ya. Ia menoleh ke belakang karena ia masih menginginkan hal-hal yang berbau duniawi, begitu ya. Jadi dia masih melihat ke belakang, dia melihat segala harta benda begitu yang akan dihanguskan. Oleh karena itu ia juga ikutan hangus begitu, makanya jadi tiang garam. Tiang garam itu hangus bersama dengan yang lainnya begitu ya, sampai hanya tiang saja yang tersisa. Nah, oleh karena itu belajar dari kisah Lot ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa ketika Allah ingin menyelamatkan seseorang, betapapun dosa yang telah dilakukan, ia akan tetap menyelamatkan, gitu ya, dengan caranya masing-masing. Nah, kalau kita sebagai orang yang berdosa, Allah mengirimkan kita Tuhan Yesus Kristus agar kita diselamatkan. Ya, cara Tuhan atau rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan umat manusia adalah mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib, menggantikan setiap dosa-dosa kita. Begitu ya. Jadi ketika Allah sudah memberikan kita Allah sudah memberikan kita anaknya begitu agar kita diselamatkan, yang kita lakukan adalah percaya. Kita percaya akan janji keselamatan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kita terus beriman begitu. Jadi ketika dalam setiap harinya sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita melihat dari kisah Lot itu mendengarkan apa yang diperintahkan Allah. Coba, apa yang diperintahkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita melakukannya? Misalnya, sudahkah kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita tahu hal itu salah, ketika kita tahu mengejek teman, atau memukul teman, ataupun membuli teman itu salah, tetapi rasa keinginan daging kita sebagai manusia itu sangat ingin melakukan itu. Namun apakah kita tetap melakukannya sebagai anak-anak Allah, orang yang percaya, yang diselamatkan Allah? Tentunya tidak ya. Jadi seperti itu anak-anak. Ketika Allah menyelamatkan kita, maka ia mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk kita percayai dan kita lakukan perintahnya. Nah, seperti juga halnya dengan penyelamatan yang Allah lakukan terhadap Lot dan keluarganya, Allah juga ingin kita terus untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus, beriman dan juga terus menjalankan setiap perintah dan peka terhadap peringatannya, karena kita telah diselamatkan sebagai anak-anak Allah. Mari kita tutup devosi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang masih mengingatkan kami agar kami selalu peka terhadap peringatan Engkau, sehingga kami tidak dimusnahkan, melainkan kami diselamatkan dan mendapatkan belas kasihan daripada Engkau. Berkati kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, dalam menjalani setiap apa yang Engkau kehendaki. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye, God bless you.